Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Iya, ini mau cerita yang kemarin itu, Mas. Wah, Sandro. sorry ya. Saya luar biasa ruwete dinone kemarin. Gimana? Iya, saya paham itu. Enggak, ini mau cerita yang pengalaman saya, biar mereka pada inilah yang teman-teman yang pada terlibat rentenir, terus itu ngadain paspor itu loh, Mas. Ya, gimana? Oh, keren itu. Cerita keren. Iya, kemarin minggu kemarin itu kan saya mau OTW ke Samsuiko. Oke. Mau cari ini koper buat kan persiapan lah, majikan kan mau pindah ke luar negeri gitu loh. Oke. Jadi sebelum mereka ini kan kita perlu persiapan. Siap. Nah, saya ketemu sama cece-cece orang Indonesia itu kayak orangnya lagi ruwet gitu loh, Mas. Ada masalah lah itu di MTR. Saya tanya, orang Indonesia kan istingnya kan kasihan toh. Siap. Masa nih ngono. Saya tanya, Mbak kamu telepon bolak-balik rangkring, Mbak diangkat, kenapa, ada apa? Dia bilang mau ke agensi. Alamatnya ini Mbak, saya nggak tahu. Berhubung saya sendirian, saya kasihan. Dia bilang agensi, kan pikir saya itu urusannya cari majikan, mau apa gitu loh, Mas. Siap, betul. Saya antar, nggak taunya itu, Mas, dia itu di Sunwan. Turun ya? dari MTR. Sunwan ya. Turun dari MTR itu jalan masih jauh banget, Mas. Lah, saya ke situ sama dia. Duduk toh. Banyak orang antri, Mas, di situ. Wow, di Jungwan ya? Iya, Sunwan. Nah, terus? Lah, pikir kok ini orang antri kayak sembako itu loh. Lah, saya bilang ini pada ngapain kok, kalau agensi kan biasanya nggak begitu. Saya duduk di dalam gitu loh. Setahu saya sedikit nggak gitu. Saya diam aja, namanya anak nggak tahu, orang saya juga baru ke situ. Saya duduk aja, yaudah Mbak masuk ke office-nya. Saya bilang katanya mau ketemu agensi, iya bentar. Lah, saya dengar itu kok masalah di paspor, Mas. Masalah gimana? Gak ada paspor. Oh. Itu di situ agensi loh, Mas. Oh. Yang saya nggak paham agensi loh di situ. Ya, terus saya kan cuma curiga aja kan. Masa agensi gak ada paspor gitu toh? Saya duduk aja di sebelah pintu gitu loh, Mas. Terus? Nah, saya dengerin dia ngomong-ngomong gitu. Di situ bisa cari majikan, bisa pinjam di bank, menyalurkan gitu loh, Mas. Menyalurkan pinjaman. Iya. Terus bisa pinjam uang pribadi, yang rentenir itu loh. Oh ya. Tapi yang paspornya dipinjam, ditaruh di situ gitu loh. Oh, paspornya digadekan. Iya, di situ. Di Jungwan ya? Sunwan, yes. Berarti sampean tahu alamatnya ya? Tahu, aku nganter kok. Oke, nanti kita akan ada perbincangan selanjutnya, cuman nggak usah dibahas. Sekarang kita ngomong apa yang sampean lihat aja dulu di sana. Iya, saya lihat di situ toh. Saya duduk, saya dengerin terus. Halo? Halo? Terus sampean ngomong. Itu stafnya juga orang Indonesia. Dia bilang gini, kamu kalau mau pinjam apa, ini pinjam ini apa pinjam ini gitu tak. Kalau mau pinjam pribadi, paspornya disimpan di sini, 1.000-nya 200. Dia bilang gitu tak. Mantap. Terus lanjut. Tapi nanti juga ada uang administrasinya katanya gitu. Nah, kamu nunggu Mbak di sini, nanti saya tak masuk ke kantor sana gitu toh. Udah toh, dia di dalam terus nunggu. Dianya jalan ke lorong sedikit gitu loh, Mas. Di lain lagi kantornya gitu loh. Jadi kantornya itu nggak satu kantor tapi lorong lagi masuk gitu loh. Nah, udah gitu saya ngomong ke Mbak, kamu itu, dia keluar toh. Saya bilang, Mbak, saya pikir kamu mau cari majikan, ada masalah apa kok kamu malah gitu. Jadi saya merasa kayak orang bersalah gitu loh. Padahal sampean cuma nganterin lo ya.
Iya, ngertinya kan mau cari majikan atau dia masalah sama majikan di intermenit kan orang dia bilangnya agent. Iya betul. Terus. Itu pikir saya, saya mau ini Mbak. Lah kamu daripada ngadain gitu bahaya loh Mbak. Takutnya saya nasehatin majikan kamu mendadak ngajak kamu ke China apa ke Makau, kamu nggak pegang paspor, bahaya lagi. Saya bilang gitu toh. Betul. Katanya kepepet Mas. Dia bilang, saya udah di ini Mbak, udah di teror sama debt collector katanya gitu. Lah kok bisa? Lah kamu kalau udah tahu begitu, kenapa kamu masuk ke sini lagi? Apa nggak lebih bahaya lagi? Saya bilang gitu. Dia bilang telanjur. Terus. Lah saya tungguin tahu di situ. Saya juga takut. Jujur saya takut digerebek juga kan, posisi saya nggak ini, takut digerebek apa kan. Udah saya gitu, terus saya jalan Mas. Ini ngantri banyak Mas. Orang Indonesia semua loh. Ngantri jajar-jajar gitu Baito ya? Iya, ngantri loh. Saya bilang, lah ini pada ngapain Mbak? Saya bilang gitu. Terus udah gitu kan jalan orang sini loh Mas, yang ngituin duit itu. Oh, yang backup. Asli orang. Nah, yang ngasih. Iya, asli loh. Saya bilang, ini mau itu semua iya gitu. Lah terus saya tanya, orang asli sini bilang gini, gitu dah. Nah, saya langsung gitu dah. Terus aku langsung mau ngono tau wes. Pikirku nggak kok curiga sama saya, pikirku. Itu. Terus saya minggir. Di situ semuanya Indonesia. Jadi kalau kita bilang, ini saya pribadi bilang, wong cecenya cepat marani gebuk ngono lho Mas. Kalau marani gebuk istilahnya. Iya. Jadi sampean lihat kira-kira berapa orang yang antri? 20-an lah yang nggak ngitung toh. Ya enggak, maksudnya perkiraan saja terlihat gitu loh, enggak harus angka pasti. Waduh, sinyalnya sampean pedot-pedot Mbak. Padahal ini informasi. Aku malah nganggo wifi Mas. Ya sampean di dekatnya wifi, jangan di jauh setengah kilometer, 1 kilometer ya jauh. Sampean di dekatnya wifi. Udah ini. Nah, wes. Oke ya, jadi memang teman-teman sengaja sendiri yang mau ke sana ya? Iya, jadi kalau mau nyalain rentenirnya kayaknya nggak ini deh. Nggak bisa ya? Semuanya pada ke sana. Tapi benar, tetapi ketika sudah tidak ada tawaran, otomatis ya, kalau tidak ada buka penawaran juga, mereka pastinya juga nggak akan datang kan gitu toh? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan gayung bersambut. Jadi si rentenirnya melihat potensi dan peluang bahwa orang Indonesia itu butuh gitu loh. Jadi mereka langsung, dan paspor yang digadaikan ya. Iya, itu benar-benar saya dengar kok. Terus saya pun lihat loh, itu surat-surat penting itu. Terus yang saya anehnya itu kok pada cuma tanda tangan, pada cap jempol, tahu Mas? Iya, tanda tangan cap jempol itu. Udah selesai bawa duit terus pergi gitu ya. Iya, kok nggak dibaca gitu loh. Sampean tahu sendiri itu ya? Iya, lihat. Saya bilang, saya aja kalau renew kontrak di agensi aja satu-satu loh. Saya minggir dulu loh. Langsung ini saya minggir dulu, terus saya baca satu-satu, walaupun saya nggak yang full menguasai bahasa Inggris, tapi setidaknya saya paham lah gitu. Itu baru saya nanya gitu. Udah, ini enggak, dia cuma jempol tanda tangan, terima duit pada pergi gitu. Saya sampai itu kalau sampai dihituin apa nggak bahaya gitu loh. Apa nggak bahaya itu kan gitu tuh ya? Iya, pikir saya. Jadi memang mereka sudah menyiapkan, dan kalau nggak bayar juga sudah mereka siapkan, data paspor mereka siapkan. Jadi ya wis, intinya suatu saat nanti, kalau saya kan kemarin sudah
ada koordinasi dengan kantor polisi kan di Mabesnya Wancai kan di konten saya, cuman belum tak naikin. Nanti coba deh, nanti saya teliti lebih lanjut lagi, bila perlu saya detektifan sama sampean, dilihat dilihat dari kejauhan aja gitu, nggak usah mendekat. Jadi tetap ya yang penting jangan sampai sebutin nama. Ini informasi yang sangat berharga sekali. Jadi nanti biar nggak usah sampean sebagai saksinya, biar saya yang jadi saksi, saya yang akan ke sana sendiri, sampai tinggal anterin, terus mungkin sampean boleh balik atau dari kejauhan melihat saya, nggak ada masalah, yang penting tidak terlibat di situ gitu. Nanti takutnya sampai kena masalah, tambah susah gitu kan. Iya betul. Cuma saya kasihan aja sama denger dari podcastnya jenengan, terus Yuni gitu toh, pada kayak gitu sampai kayak gitu toh. Iya kasihan gitu, tapi mereka malah happy, gelangnya gede, kalungnya gede, makan gitu loh. Sebentar, yang gelangnya gede, semuanya gede itu siapa sih? Yang minjem apa rentenirnya atau panitianya? Rentenir. Oh, iya. Soalnya gede gepong. Nah, dalam peraturan di Hong Kong, di ordinary berapa saya lupa, saya catetin itu bunga tidak lebih dari 30% dalam 1 tahun. Nah, kalau itu setiap pinjamnya per 1.000-nya 200 itu berarti kan ya wes, itu yang dibicarakan anak-anak. Jadi itu yang sudah sangat umum diomongin dan beredar di anak-anak, dan tempat itu juga sudah saya rasa kalau orang-orang sudah familiar dengan pinjem-pinjem pasti ke situ arahnya untuk jual paspornya, untuk nggadein paspornya. Ya mudah-mudahan nanti kita lapor ke KJRI juga, KJRI menindaklanjuti, atau KJRI diam saja juga nggak ada masalah. Bagaimanapun kan itu dokumen negara yang yang diserahkan kepada pemilik yang bernama yang ada di paspor itu. Tapi itu bagaimanapun hak milik negara dokumen itu kan. Nah nanti coba kita koordinasikan lebih lanjut bagaimana kira-kira hal-hal tersebut. Seru ini cerita menarik ini. Ini jadi saya ada orang seperti sampean ini mau menginformasikan, yang lain-lain cuman sambat-sambat aja, nggak ngerti ceritane. Ternyata di situ sumbernya. Ya memang ada Mas, di situ ada, dan di monopoli dengan orang sini asli loh. Nah di backup. Iya, di backup sama orang sini asli loh. Dan anak buahnya pun orang Indonesia sendiri loh. Ya jadi ya namanya juga cari cuan ya. Mereka nggak kepikiran semuanya. Nomor sampean tak simpen ya Mbak. Nanti untuk koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait. Tetapi sebaiknya memang saya tahu sendiri, jadi biar nanti tidak melibatkan sampean kan. Sampean nanti kalau kena masalah kan juga susah kita, kasihan kan. Mending saya aja yang kena masalah, jangan sampai sampean yang kena masalah. Sampean cuman saya kasihan aja sih Mas, lihat-lihat pada curhat nangis-nangis, pada sampai kayak gitu. Kok kalau nggak dilibas habis kan ya nanti tambah lebih banyak lagi gitu loh. Betul, ya memang ya sekali lagi mereka juga mungkin sudah benar-benar settle dan ready bahwa dia akan hadapi segala sesuatunya. Buktinya terang-terangan kan, ada di suatu tempat, orang pada datang ke situ, pada ngeliat, pada antri, orang-orang kita sendiri yang ke situ kan. Nah itu bisa sekali serobot itu bisa. Yang itu terjadi waktu dulu di Yamate sama Jordan Mbak, itu sempat ditangkap juga dengan ribuan paspor, dengan ratusan paspor bergebok-gebok gitu. Dulu ada. Mungkin mereka pindah lagi tempat gitu loh. Karena bagaimanapun teman-teman kita sendiri yang memang nyari sih sebenarnya, menurut saya. Bukan dia yang membuka peluang, tapi teman-teman yang membuat mereka menjadi membuka peluang tersebut. Dulu di Yamate kalau nggak salah Jordan. Kayaknya yang ke situ orang yang udah kepepet ya? Iya dong. Ya sebenarnya ada yang kepepet, ada yang tidak. Ya sekali lagi ada butuh perlu, tapi gajiannya belum datang, ya udah nanti kalau gajian balik ya langsung dibalikin. Kan ada yang sifatnya temporary, ada yang sifatnya terus
Anjene areke sengaja digadekno mari digadekno terus nanti hilang jaluk neh nang KJRI kan ada yang seperti itu gitu loh. Yang saya herankan tuh pihak pemerintah kita juga tidak menyelidiki kasus itu gitu loh. Setiap anak yang hilang ya sudah diganti gitu, bukan hilangin nang endi, digadekno karo sapa, alamate endi, itu tidak diurus gitu loh. Karena sekali lagi karena backupnya adalah juga orang Hongkong, atau juga saya nggak ngerti ada yang terjadi apa seperti ini lagi gitu loh, kasus-kasus begini. Menarik. Itu bisa kalau langsung misalnya ya ini saya bilang itu bisa kerjasama sama polisi Hongkong lah ya. Ya pasti bisa kan. Yang kemarin kita live, bukan live ya, ada di live-nya Miss Yuni itu di fanpage itu ada, kita sudah masuk, terus kontennya juga udah kita bikin. Cuman kejahatan money laundry itu saya lihat. Yang anak-anak jual ATM sama rekeningnya. Untuk money laundry dijual ada 4.000, 3.000, bahkan ada yang dikasihkan gratis, ada yang dijual 200, 300 kan. Nah itu kejahatannya. Nah makanya kan kenapa kita ditelepon sama mereka, karena kejahatan itu 17 anak itu sudah tertangkap dan dipenjara. Makanya kita juga mau minta izin untuk bisa ngeliput langsung atau menanyai langsung yang ada di penjara, karena kan mereka nggak tahu apa-apa tapi dijadikan korban gitu loh. Nah makanya nanti hari Sabtu juga ada pertemuan lagi, kita ke sana minggu depan ya, mudah-mudahan nanti ada titik temu. Aku sudah ngantongi dari sampean, nanti aku coba telusuri arahnya, saya lihat foto-foto atau video bagaimana lah intinya. Oke, siap. Yes, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan apa yang sampean sampaikan bisa memberikan masukan dan membuat teman-teman berhati-hati dan waspada. Ini negaranya orang, kita harus tahu dan ngerti. Luar biasa sampean, Mbak. Saya sangat terima kasih atas informasi dari sampean. Ya mudah-mudahan nanti ada hal yang bisa kita lakukan buat teman-teman kita. Sekali lagi tidak hanya sekedar menyelesaikan sindikat tersebut, tapi paling tidak juga menyadarkan teman-teman bahwa pakai cara yang benar, dikelola yang benar, keuangannya semuanya, jangan sampai mengarah ke sana gitu loh. Iya betul, itu harus ada manage. Sebenarnya sih kalau kita nggak terlalu yang ini, keuangan cukup lah. Sebagian ditabung, karena sebagian kita pribadi untuk persiapan apa-apa di sini, sebagian untuk support yang di Indonesia sebenarnya ya cukup sih. Makanya kan pembelajaran manajemen itu kan sebenarnya juga udah banyak, udah berkali-kali dibuat, tapi kembali lagi karena kalau kita buatnya cuma satu kali, kontennya cuma satu kali, mereka nggak akan banyak dengar. Tapi kalau kontennya kita buatnya berkali-kali kan nggak semuanya ini juga nonton konten saya kan. Iya betul. Tapi setidaknya kan ketika kita sudah berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang positif, ya harapannya bisa gitu aja. Saya sangat berterima kasih dan mohon maaf kemarin belum bisa melanjutkan telepon, baru hari ini sampean sudah bersedia untuk menginformasikan. Tak catat beneran nomornya, nanti mudah-mudahan saya bisa menggali info lebih dalam lagi tentang itu. Iya, siap. Karena udah janji Mas, saya kalau udah janji pasti tak kejar, harus tak sampaikan gitu, karena jujur aja kayak beban gitu lihat mereka kayak gitu. Terus nangis gitu kayak beban gitu loh. Jadi kita harus berusaha membuat itu tidak terjadi ya. Bagaimanapun walaupun kita tidak bisa 100%, tapi 1, 2, 3 orang bisa sadar itu sudah sangat membantu ya. Kita nggak perlu bicara banyak dalam membantu itu. 1, 2 aja yang bisa kita lakukan ya kita lakukan kan gitu toh Mbak. Iya betul. Sekali lagi saya terima kasih banyak. Nanti keep in contact, kita tetap berhubungan. Jadi nanti saya coba mengkoordinasikan ke lebih yang atas bagaimana pihak Pak Polisi dan keamanan di Hongkongnya melihat ini, terus mereka mau kerja sendiri atau minta bantuan atau pastinya dia jalankan sendiri. Harapannya sih mereka akan menyelidiki sendiri, akan kita sampaikan kondisi dan keadaan di lapangan biar mereka yang bekerja, jangan sampai kita nanti bahaya juga buat diri kita. Iya betul. Karena mungkin bisa jadi backingan mereka pun
Enggak sedikit Iya, nggak main-main. mata-matanya gitu loh. Siap. Nonton YouTube saya ini pasti. Jadi Selalu. bisa jadi Saya selalu pantau nggak bisa YouTube jenengan. bisa jadi nanti setelah nonton ini beberapa hari mereka tutup. Selanjutnya ganti atau pindah tempat lagi atau bagaimana. Tapi ya sudah. Nggak ada masalah. Masa gitu, Mas? Ya kan sekali lagi mereka kan cari-cari info juga, atau kalau mereka ibaratnya diam-diam saja, ya makanya kita lihat nanti saya akan nanya detail sama sampean nanti kan. Habis itu saya cek lagi, saya telusuri lagi, saya nyatakan kalau memang informasinya valid A1 ya sudah, saya harus setor data dalam bentuk data dan video gitu. Siap. Siap membantu. Pastinya di sana ada CCTV juga, pasti dia kan lihat siapa yang datang dan semuanya, pastinya mereka sudah double check juga gitu, dan mereka benar-benar sudah mempersiapkan proses itu gitu loh. Dia buka terang-terang ke depan itu juga berarti bukan nggak ada backup dan bukan nggak ada persiapan, pastinya ada. Tapi ya bagaimanapun kita serahkan sama pihak yang berwajib di Hongkong aja, gitu aja. Sip. Terima kasih, sehat selalu buat sampean. Semoga apa yang sampean lakukan dan apa yang kita lakukan memberikan dampak dan berkah buat siapapun yang nonton, menjadikan manfaat dan membuat mereka tersadar dan yakin bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang keliru atau salah. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk melakukan hal yang benar, atau mungkin mereka namanya juga pepet atau apapun. Sehat selalu kagem jenengan. Matur sembah nuwun. Sampai ketemu lagi. Kita pasti akan kontak-kontak sampean. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, speechless. Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa cek, kita bisa lihat di mana dan seperti apa, dan agar ditelusuri dan ditindaklanjuti. Oke, tetap berjuang, semangat, dan ingatkan teman-teman selama masih bisa. Kalau tidak bisa cukup berdoa saja. Doakan mereka tahu atas apa yang mereka lakukan, karena tidak ada kekuatan yang lebih besar selain doa. La wala quwata illa billah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.